mereka mendemo terkait tidak mau gitu kan adanya pembangunan rumah ibadah gereja. Dengan alasan apa? Dengan alasan katanya tidak menghargai warga dan lingkungan. Maksudnya tidak menghargai warga dan lingkungannya itu seperti apa ya? Gua kagak ngerti. Isu toleransi dan perizinan kembali menjadi sorotan publik setelah warga di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok menggelar aksi penolakan terhadap rencana pembangunan sebuah gereja. Pada Sabtu 5 Juli 2025, puluhan warga memadati Jalan Palautan Eres sambil membawa spanduk bertuliskan aspirasi mereka. Kami warga menolak keras pembangunan gereja. Ya, begitulah tulisan dalam spanduk yang terbentang. Aksi ini sontak menyita perhatian netizen yang budiman karena menyangkut dua hal yang kerap memicu polemik, kebebasan beragama dan tata kelola pembangunan di tengah masyarakat multikultural. Warga menegaskan bahwa penolakan ini bukanlah bentuk intoleransi, melainkan didasari oleh beberapa alasan mendasar. Pertama, mereka menyebut bahwa rencana pembangunan belum mendapatkan persetujuan atau izin dari warga sekitar. Kedua, kebutuhan akan rumah ibadah baru tidaklah mendesak di kawasan tersebut. Warga berharap suara mereka tidak diabaikan dan proses pembangunan bisa dikaji ulang dengan mempertimbangkan situasi sosial setempat secara menyeluruh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kembali terjadi permasalahan penolakan pembangunan gereja di Cilodong, Depok ya. Jadi ya ini sangat kita sayangkan, tetapi 100% kita tidak tahu apa permasalahan sebenarnya di lapangan ya. Nah, cuman pertanyaan saya ya, kenapa pembangunan gereja itu sering ditolak? Karena memang membangun di wilayah Muslim ya kan. Kalau memang pembangunannya ini berada di tengah-tengah ya perkampungan ataupun wilayah yang beragama Kristen ya, itu menurut saya nggak ada masalah ya. Tapi memang kalau dibangun memang di kiri kanannya itu pemukiman orang Muslim, sudah pasti bakalan ada permasalahan ya. Nah, terus kalau orang itu nggak suka langsung dibilang iblis memang kepanasan kalau ada orang bangun ibadah. Nah, ini sebenarnya nggak solusi juga ya kan. Jadi saya nggak ingin bias ya sebenarnya, sekalipun itu gereja ya, tetapi saya juga menolak pembangunan masjid apabila dibangun di tengah-tengah wilayah permukiman Kristen ya. Ya minimal 10 keluarga ke sana beragama Muslim lah, kesini 10 keluarga ya baru bisa membangun masjid ya. Nah, itu yang sering terjadi di luar di Pulau Jawa sana. Kenapa terjadi penolakan ya kan? Saya lihat memang seperti itu. Kadang bahkan di kampung itu kadang tidak ada yang beragama Kristen, tiba-tiba bangun gereja. Nah, ini kan jadi polemik sudah pasti. Lagi-lagi ada penolakan pembangunan rumah ibadah di Depok, Jawa Barat ya. Sebenarnya kalau misalnya kita menganut soal mayoritas dan minoritas itu hanya ada dalam suatu pemilihan RT, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, DPRD, DPR dan lain sebagainya. Itu yang mayoritas yang menang. Tapi soal hal dalam kepercayaan atau beragama tidak ada mayoritas dan minoritas, karena semua agama di Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang yang semuanya sama di bawah undang-undang. Jadi kita harus melihat apa untung ruginya apabila di situ dibangun sebuah rumah ibadah. Dari izin sudah ada, kemudian pihak yang ingin membangun rumah ibadah di situ juga sudah bersedia membangun jalan. Itu kan dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat di sekitar situ kan ada. Yang kedua, ruginya di mana? Kita lihat apakah pembangunan itu melibatkan masyarakat sekitar untuk membantu dana atau tidak, atau justru masyarakat sekitar mendapatkan kemanfaatannya dari pembangunan sebuah rumah ibadah itu. Kan di situ yang harus dilihat. Kenapa seakan-akan kita itu takut apabila di suatu daerah itu dibangun sebuah rumah ibadah? Harusnya dilihat dulu untung
atau ruginya apabila di suatu wilayah dibangun suatu rumah ibadah. Bukan ujuk-ujuk terus ditolak begitu saja. Maaf nih warga, ada yang sama nggak sih sama gue? Kok perasaan akhir-akhir ini di Jawa Barat lagi ramai, lagi gencarnya itu antara ngebentur-benturin agama. Sekarang antara agama Islam Muslim dengan agama non Muslim gitu. Lagi rame banget dari kemarin yang awal Cidahu, sekarang di Depok tuh, Cilodong nih, yang video gue stis. Mereka mendemo terkait tidak mau gitu kan adanya pembangunan rumah ibadah gereja. Dengan alasan apa? Dengan alasan katanya tidak menghargai warga dan lingkungan. Maksudnya tidak menghargai warga dan lingkungannya itu seperti apa ya? Gua kagak ngerti. Apalagi ini si ibu-ibu nih. Lu ibu yang megang mic, udah mah pakai baju ngepres. Wah, sok paling sangar aja lu ngemimpin demo sampai teriak-teriak cabut. Lu kalau mau ngedemo, kalau kata gua mah nih, daripada lu ngedemo terkait pembangunan rumah ibadah tersebut ya, mendingan lu demo tempat-tempat maksiat noh. Banyak banget tempat maksiat. Giliran tempat-tempat maksiat, lu antepin, lu diemin. Padahal itu yang bisa mengganggu warga, mengganggu lingkungan. Udah mah dosanya banyak banget, dosa-dosa jinah, dosa-dosa ini itu ya. Bisa jadi juga laki lu juga bisa masuk tuh ke dunia maksiat ya. Tempat maksiat coba yang lu pada demo mah, biar pada dicabut tuh izin-izin mendirikan bangunannya tuh, biar kita ini tuh orang-orang tertentu tuh biar kagak maksiat melulu. Coba yang kayak begitu tuh yang lu demo, bukan rumah ibadah yang seperti saat ini yang lu demo ya. Maaf nih, gue bukannya membela salah satu non muslim atau apalah gitu ya, tapi gue nggak suka, gue nggak setuju dengan cara kalian yang mengaku muslim tapi mempersulit orang untuk beribadah ya. Itu rumah untuk beribadah mereka, mengganggunya, tidak menghargai dalam segi apa? Perasaan setahu gue nih ya, gue yang memiliki teman non muslim gitu kan, atau tetangga gitu kan, bahkan rumah mertua gue aja samping-sampingan sebelah-sebelahan sama pendeta gitu kan. Padahal itu mereka non muslim dan muslim, tapi mereka hidup rukun-rukun aja, dan mereka juga beribadah biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang neko-neko gitu kan. Kecuali kali ya tuh rumah ibadah dibikin udah kayak sound horeg tuh, yang beledak-beleduk sana sini tuh, yang bisa ngerusak rumah-rumah warga, kaca-kaca warga tuh ya, baru itu mengganggu di lingkungan. Lah ini kan ya beribadah, gimana sih beribadah? Setahu gue ya mereka juga beribadah biasa-biasa aja gitu ya. Gue nggak membela, cuman gue gak suka aja dengan mengatasnamakan muslim, mengatasnamakan Islam. Kok kalian sekeras itu gitu loh kan? Bukannya di agama kita juga diajarkan saling mengasihi, saling menghargai, iya kan? Ada loh, itu loh diajarkan loh. Katanya muslim itu cinta damai, gitu. Cobalah tolong perlihatkan kalau kita ini tuh, agama kita itu tuh memang memiliki rasa cinta damai, yang benar-benar memiliki cinta damai, kasih sayang. Ya jangan seperti ini. Kok ditonjolinnya kok yang berbau-bau kekerasan melulu gitu ya. Malu sumpah gue, beneran. Walaupun gue emang gak begitu paham, gak begitu mengerti terkait ilmu yang agama dalam banget, enggak. Tapi setidaknya gue masih memiliki rasa kasih sayang, rasa saling menghargai sesama antar beragama. Ya, coba tempat maksiat yang lu demo itu ibu ya, tempat-tempat maksiat yang bisa ngebikin laki lu juga lupa akan daratan. Coba yang demo mah yang begitu ya, heran beneran sumpah. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan ini cukup mempertontonkan bagaimana Indonesia ini benar-benar tidak memberikan keadilan bagi kaum minoritas.
yang seharusnya kita bisa mendapat keadilan ketika kita dipersekusi oleh kelompok-kelompok tertentu. Rumah ibadah dilarang atau pembubaran gereja ada, dan kemudian pelarangan pembangunan ibadah dan pembubaran paksa atau penyerangan atau teror terhadap rumah-rumah ibadah atau terhadap ibadah yang dilaksanakan. Nah, teman-teman, ini kemarin belum lagi selesai kasus atau masalah Cidahu, yang dimana ada kelompok tertentu yang mengatasnamakan warga, kemudian mereka menyerang secara brutal dan melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam villa itu, yang dimana villa itu dipakai untuk tempat retreat anak remaja, teman-teman, di mana di sana mereka dibimbing untuk memahami firman Tuhan, karakternya dibentuk di sana, bagaimana mereka memuji memuliakan Tuhan sesuai dengan kepercayaan mereka. Nah, teman-teman, tapi ada orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian seolah-olah milik mereka lah surga itu, dan mengatasnamakan Tuhan mereka, mengatasnamakan agama mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Nah, teman-teman, ini belum selesai lagi, teman-teman, kasusnya. Belum lagi sampai nunggu berbulan-bulan, tetapi dalam hitungan hari sudah kejadian lagi di mana di daerah Depok ada lagi pelarangan pembangunan rumah ibadah atau gereja, khususnya gereja Kita Karo yang disebut GBKP. Nah, teman-teman, ada pelarangan di sana, padahal pihak gereja sudah memiliki izin IMB untuk pembangunan gedung tersebut. Tetapi ada kelompok tertentu yang mengatasnamakan warga, kita tidak tahu apakah memang benar-benar mereka warga di situ atau bukan, tetapi mereka dengan brutal juga, mereka demo dan mereka bersuara dan mereka menulis dalam spanduk itu menolak keras, nah teman-teman, menolak keras pembangunan gereja. Nah, teman-teman, tidak ada izin jadi masalah, ada izin akan jadi masalah. Intinya maunya mereka jangan ada gereja, jangan berkembang Kristen di negeri ini. Nah, itu saja inti dan niat jahat mereka terhadap kekristenan. Nah, ini kita harus membuka mata, teman-teman, ya, terhadap kejadian-kejadian ini. Dan kita tidak tahu pihak pemerintah penegak hukum bagaimana respon dan tanggapan mereka terkait kasus-kasus seperti ini. Khususnya Menteri Agama yang sudah ditentukan oleh Pak Presiden Prabowo khususnya untuk menangani masalah-masalah ini supaya kerukunan itu tetap terjaga, jangan sampai terpecah belah antar umat beragama. Tetapi pada faktanya apa yang kita lihat dari beberapa kasus ini, kita melihat bagaimana tanggapan Menteri Agama, kita melihat Menteri Agama turun ke lapangan melihat kejadian tersebut, apakah Menteri Agama turun tangan untuk menangani kasus tersebut, kita tidak ada melihatnya, teman-teman, ya. Kita tidak melihat bagaimana respon, bagaimana tanggapan dari Menteri Agama tersebut. Nah, teman-teman, ini benar-benar luar biasa. Kalau memang seperti ada pembiaran kepada mereka, percayalah bahwa ke depan akan terjadi lagi. Karena seolah-olah mereka terbela, teman-teman, ketika dibiarkan seperti ini dan tidak diproses secara hukum. Nah, teman-teman, ini harus kita perhatikan bahwa jangan kita terlalu banyak berharap, khususnya kepada Menteri Agama, ya, yang kemarin dia pidato, ya kita harus berbeda dengan Menteri Agama sebelumnya, kita harus membuat orang-orang beragama itu lebih dekat dengan Tuhannya. Ya, pada faktanya jauh dari apa yang dia katakan, teman-teman, jauh. Jadi ini doa kita, ya, dan ini harapan kita sekali lagi kepada pihak penegak hukum, khususnya Menteri Agama dan juga Permadi Arya sudah menyuarakan ini. Mana Menteri Agama dalam kasus-kasus intoleran ini? Nah, jadi bagi teman-teman semua, khususnya yang umat Kristiani, ya mari kita tetap berdoa bagi mereka, ya, supaya mereka terbuka hatinya, ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.